Coba kamu tanya pada diri sendiri, berapa kali kamu berhenti melakukan sesuatu hanya karena takut tidak diterima? Berapa kali kamu mengurungkan niat melakukan sesuatu yang kamu inginkan hanya karena khawatir dianggap aneh? Dan berapa kali kamu tidak menyampaikan ide dalam diskusi karena takut dianggap bodoh? Atau bahkan sudah berapa kali kamu mengurungkan niat posting di sosial media karena terlalu cemas akan penilaian orang lain? Jika jawabannya sering, so welcome to the club. Kalian tidak sendirian. Aku pun pernah berkali-kali sampai akhirnya aku sadar bahwa hidup seperti itu melelahkan. Terus-menerus menyesuaikan diri, berharap untuk disukai, dan merasa harus sempurna hanya agar bisa diterima. Nah, maka dari itu, kenalin aku Ainur Himal Pasana. Dan di video ini aku pengen ngajak kamu ngobrol soal satu topik penting yang percaya deh hampir semua orang di dunia ini pernah atau bahkan sedang mengalaminya. Topik ini tentang gimana sih cara jadi diri sendiri dan membebaskan diri dari jebakan what will people think. Yuk kita mulai dengan satu pertanyaan dasar. Kenapa sih kita peduli banget sama pendapat orang lain? Aku rasa kita semua tahu rasanya saat dengar omongan orang tentang kita, rumor, bisik-bisik, atau bahkan komentar yang gak enak. Rasanya tuh bikin malu, bikin insecure, bikin nyaman. Padahal kita tahu itu gak benar. Mereka gak benar-benar kenal siapa kita. Mereka gak tahu 100% cerita hidup kita. Tapi tetap aja kita kepikiran, kita terganggu, dan kita bertanya-tanya sendiri. Kenapa sih aku segitunya mikirin omongan mereka? Kenapa bisa sampai sebegitu ngaruhnya? Nah, hal ini itu dikarenakan manusia secara alami itu memang terprogram untuk peduli dengan pendapat orang lain. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi, pada zaman dulu, menjadi bagian dari kelompok itu adalah sebuah kunci untuk bertahan hidup atau survive. Dan kita ini kan makhluk sosial, maka secara naluriah cenderung membentuk komunitas. Nah, kalau kamu dikeluarkan dari suatu kelompok atau komunitas, peluangmu untuk bertahan hidup itu sangat kecil. Jadi, seiring waktu, keyakinan itu terus tertanam di dalam otak kita. Dan wajar jika sekarang pun masih melekat. Makanya gak heran kalau kita tuh sering lihat remaja di sekolah, mahasiswa di kampus, atau orang dewasa di tempat kerja itu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Tujuannya tuh satu, agar diterima, agar merasa aman, dan agar punya teman. Memang berada di sekitar orang lain dan masuk di suatu komunitas itu menyenangkan. Tapi kalau kamu mulai terjebak dalam pola pikir, yang penting aku disukai, yang penting aku diterima, daripada kamu berpikir, gak apa-apa aku sendiri sebentar, asal aku dikelilingi orang-orang yang benar-benar mendukungku, maka kamu akan semakin bergantung pada validasi eksternal. Semakin sering kamu cari validasi dari luar, semakin kamu akan terbiasa. Lama-lama, kamu bisa jadi ketagihan. Sampai suatu saat, entah itu karena putus cinta, kehilangan sahabat, atau harus memutuskan hubungan dengan orang-orang tertentu, itu semua berarti kamu kehilangan sumber validasi eksternal. Dan akibatnya, kamu jadi lemah dan tidak tahu bagaimana caranya berdiri sendiri. Karena kamu sudah terlalu nyaman menggantungkan keputusan penting hidupmu itu pada opini orang lain. Nah, ketergantungan ini tuh enggak yang muncul tiba-tiba. Biasanya tuh dimulai dari kebiasaan kecil yang tanpa kita sadari, yang kita anggap sepele, itu jadi pemicunya. Kayak misalnya nih, kamu ingin post selfie ke sosial media, tapi sebelum itu kamu kirim dulu nih ke grup chat circle kamu buat minta pendapat mereka gini. Bagus nggak kalau aku post foto ini? Padahal seharusnya
kamu tidak perlu melakukan hal itu. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu, pelan-pelan kamu tuh mulai membiarkan orang lain yang bahkan gak hidup sebagai dirimu itu mengontrol hidupmu. Padahal gak ada satupun dari mereka yang benar-benar ngasih pendapat paling valid soal kamu. Kenapa? Karena mereka tuh gak menjalani hidupmu. Mereka gak tahu isi kepalamu, dan mereka juga gak pernah ngelewatin perjalanan yang kamu lalui. Nah, buat kamu yang ingin berhenti peduli dengan pendapat orang, maka mulailah mempertanyakan pikiran-pikiranmu sendiri. Seperti, emangnya kenapa kalau aku posting ini? Siapa yang aku takutkan bakalan ngejudge? Emangnya pendapat mereka seperti itu? Nah, saat kamu mulai bertanya kayak gitu, kamu sadar ketakutanmu gak punya bukti kuat. Itu cuma asumsi, cuma rasa takut. Nah, selanjutnya tuh ada sebuah konsep yang paling membuka mataku nih, yaitu spotlight effect. Jadi, apa itu spotlight effect? Nah, spotlight effect itu adalah sebuah fenomena psikologis ketika seseorang merasa dan menganggap orang lain di sekitarnya itu memperhatikan setiap perilaku, penampilan, dan kekurangan yang dimilikinya. Padahal kenyataannya gak ada yang memperhatikan sedetail itu. Karena ya mereka juga sibuk mikirin diri mereka sendiri, sibuk mikirin gimana caranya maju, gimana caranya bertahan. Mereka gak peduli amat sama kamu. Lalu gimana sih cara berhenti untuk peduli pendapat orang lain? Nah, di sini aku akan memberikan 3 cara yang bisa kamu coba. Yang pertama, shadow work. Sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan teori archetype dari Jung Park mengenai shadow. Jadi apa itu shadow? Nah, shadow itu merupakan sifat-sifat yang gak ingin diakui dan berusaha untuk disembunyikan, baik itu dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Kita ambil contoh nih. Ketika kamu masih kecil dan teman kamu bilang, kamu cerewet. Terus kamu jadi ngerasa sifat itu buruk, memalukan, gak pantas. Nah, lama-lama kamu mulai menyembunyikan sisi cerewetmu itu karena takut dinilai negatif. Padahal bisa jadi itu adalah bagian paling alami dari dirimu. Bagian yang bikin kamu hidup dan punya koneksi kuat dengan orang lain. Nah, untuk mengatasinya, ini bisa menggunakan shadow work. Nah, jadi shadow work itu adalah proses buat mengenali, mengakui, dan berdamai dengan sisi-sisi yang selama ini tuh kamu tekan. Bukan berarti kamu harus menonjolkan semuanya ke permukaan gitu ya, tapi kamu mulai belajar bahwa hal-hal yang selama ini kamu anggap buruk, memalukan, mungkin justru bagian penting dari siapa kamu sebenarnya. Nah, jadi dengan shadow work ini, kamu bisa berhenti ngasih kekuatan ke pendapat orang lain buat mendikte siapa kamu. Karena kamu tuh udah tahu dan terima siapa dirimu dengan semua kekurangan, keunikan, dan kekuatan yang kamu punya. Dan ketika kamu udah nyaman sama sisi-sisi yang dulu kamu sembunyikan ini, kamu gak akan mudah terpengaruh lagi cuma karena komentar orang lain. Kamu udah punya pijakan yang kuat yang berasal dari dalam diri kamu, bukan lagi dari validasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah jadilah cringe. Jadi jadilah sekonyol mungkin yang kamu bisa. Karena kamu bakal sadar di satu sisi kalau gak ada yang semenakutkan yang kamu bayangkan gitu. Hidup itu terus berjalan, bahkan kalau kamu merasa konyol, bahkan kalau kamu posting story Instagram atau video TikTok yang kamu kira bakalan malu banget, hidup itu tetap berjalan. Dan ternyata reaksi orang gak seburuk yang ada di bayangan kamu. Nah, dari situ kamu jadi lebih percaya diri buat terus melakukan hal-hal itu. Karena kamu sadar kalau, oh ternyata gak separah yang aku pikirkan sebelumnya. Tapi di sisi lain, kalau kamu tetap melakukannya dan ternyata dihujat ataupun dijudge, kamu tetap harus melakukannya karena lama-lama kamu jadi
terbiasa dengan itu, dan yang lebih penting, kamu bakal ngerasa jauh lebih percaya diri. Nah, kemudian tips yang ketiga, stop mengikuti tren media sosial. Salah satu cara yang paling sederhana buat berhenti mikirin omongan orang itu adalah stop ikut-ikutan tren sosial media. Apalagi yang bikin kamu tuh makin jauh dari diri sendiri. Karena kalau kamu terus-terusan ngikutin cara orang lain berpikir, bergaya, dan menjalani hidup, lama-lama tuh kamu jadi terjebak gitu buat selalu nyenengin orang lain. Bahkan sampai rela menyesuaikan diri demi ekspektasi mereka. Akhirnya kamu cuma muter di lingkungan cuma muter di lingkaran gak berujung gitu. Nah, misal kita ambil contoh tren yang pernah aku lihat nih, itu being mysterious girl. Nah, jadi cewek yang super tertutup, kelihatan cuek, gak pedulian dan semacamnya. Oke, jujur aku suka sih sama tren ini karena itu bisa bantu cewek-cewek yang emang dari sana emang pemalu, introvert, pendiam, buat meromantisasi sifat alami mereka. Tapi yang jadi masalah adalah ketika cewek-cewek aslinya banyak omong, extrovert, itu malah ikutan tren ini gitu. Mereka mulai ngerasa harus berhenti oversharing, harus ngomong lebih sedikit biar kelihatan misterius. Padahal mereka tuh punya keunikan sendiri yang gak kalah keren. Ini ada kekuatan yang luar biasa nih dari orang yang bisa masuk ke sebuah komunitas atau sebuah ruangan dan mereka tuh bisa langsung mengubah suasana, yang bisa bawa energi positif, mencairkan suasana, dan bikin orang lain tuh ngerasa nyaman cuma lewat caranya ngomong atau caranya connect sama orang lain. Nah, itu tuh bukan sesuatu yang harus disembunyikan, itu justru sesuatu yang harus kamu tunjukkan ke dunia. Jadi kalau kamu mulai menyembunyikan diri sendiri cuma biar dianggap misterius dan keren, terus orang-orang masuk ke hidupmu dan akhirnya tahu kamu sebenarnya tuh nggak seperti itu, kamu balik lagi jadi dirimu yang asli, itu malah bisa bikin semua jadi kacau. Jadi coba kita lepasin diri dari tekanan buat terus ngikutin tren. Nah, kalau kamu emang pengen jadi misterius karena itu bagian dari dirimu, ya silahkan, tapi jangan ubah dirimu cuma karena kamu pengen diterima atau dianggap keren sama orang lain. Karena orang yang paling pantas kamu jadiin role model ya diri kamu sendiri, itu yang paling berharga. Mungkin itu dulu yang pembahasan yang dapat aku sampaikan. Ingat bahwa hidup ini tuh terlalu singkat untuk menghabiskan waktu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Nah, seperti dikatakan oleh Dr. Seuss, be who you are and say what you feel because those who mind don't matter and those who matter don't mind. Jadi, mari kita semua mulai hidup sesuai dengan siapa kita sebenarnya tanpa takut akan penilaian orang lain. Semoga kita bisa terus menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Terima kasih.